Pemirsa, jumlah pengunjung wisata Taman Impian Jaya Ancol meningkat seiring diizinkannya anak di bawah umur 12 tahun berkunjung ke lokasi wisata. Bahkan data pekan lalu pengunjung Ancol mencapai 15.000 orang. Pengelola Taman Impian Jaya Ancol melakukan pengawasan protokol kesehatan ketat untuk semua pengunjung. Satgas COVID-19 patroli untuk memonitor kepatuhan pengunjung untuk patuh terhadap protokol kesehatan. Saat ini hampir seluruh wahana Taman Impian Jaya Ancol sudah dibuka dengan protokol kesehatan ketat. Atas kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Pihak Ancol Taman Impian, manajemen Ancol Taman Impian, diimbau untuk tidak berenang di area pantai sesuai dengan yang berlaku. Atas kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Taman Impian, diimbau untuk tidak berenang di area pantai. Dan untuk mengetahui update terkini, kita bergabung dengan Felmi Lobela dan juru kamera Irham Andri Aji langsung dari kawasan Ancol, Jakarta Utara. Felmi, hampir semua wahana wisata di Ancol ini sudah dibuka ya. Apakah itu diiringi juga dengan peningkatan protokol kesehatan di sana? Ya, memang betul bahwa hampir seluruh wahana rekreasi yang ada di Taman Impian Jaya Ancol atau wisata Ancol ini sudah kembali dibuka seiring juga dengan aturan di mana ada kelonggaran terkait dengan telah diperbolehkan kembali anak-anak berusia di bawah 12 tahun untuk bisa masuk ke kawasan wisata seperti yang ada di wisata Ancol, Jakarta Utara. Namun memang seiring dengan diberlakukannya kelonggaran aturan tersebut tentunya protokol kesehatan harus tetap diperhatikan bagi pengunjung atau masyarakat yang melakukan rekreasi ke wisata atau tempat wisata seperti Ancol. Ini wajib tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu ketika memasuki Taman Impian Jaya Ancol atau wisata yang ada di kawasan Ancol ini harus patuh, yaitu dengan tetap memakai masker sebagai salah satu aturan protokol kesehatan jika masuk ke kawasan wisata Ancol. Kemudian juga tetap melakukan rutinitas seperti rajin mencuci tangan dengan air dan juga sabun ataupun fasilitas kesehatan yang sudah disediakan oleh pihak Ancol yang ada di beberapa titik di kawasan wisata Ancol yang telah disediakan, dan juga melakukan protokol kesehatan mandiri juga dengan tetap membawa pembersih tangan atau hand sanitizer masing-masing diwajibkan atau diharuskan bagi setiap pengunjung untuk membawa hand sanitizer, dan juga tentunya ketika berada di kawasan Ancol ini harus tetap menjaga jarak dengan pengunjung lainnya dan tidak melakukan kegiatan kerumunan atau berkerumun begitu. Nah, menurut keterangan dari pihak Ancol dalam hal ini Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, yaitu Aryadi Eko Nugroho, yang mengatakan bahwa hampir seluruh wahana rekreasi wisata Ancol ini telah dibuka. Yang sudah dibuka ini diantaranya adalah seperti Dunia Fantasi, kemudian juga Allianz Eco Park, kemudian juga Ocean Dream Samudra, kemudian ada Pasar Seni Ancol dan SeaWorld. Memang hanya ada satu wahana rekreasi yang belum dibuka, yaitu Atlantis Water Adventure yang sampai dengan saat ini belum beroperasi. Nah, sampai dengan saat ini juga memang seiring dengan diperbolehkannya anak-anak berusia di bawah 12 tahun untuk masuk ke kawasan wisata Ancol, maka juga ada peningkatan, meskipun menurut pihak Ancol peningkatan jumlah pengunjung di kawasan wisata Ancol ini meningkat tidak signifikan. Wisata Ancol sendiri memang memastikan bahwa untuk kapasitas yang diperbolehkan adalah 25%, namun peningkatan dari jumlah pengunjung ini belum sampai atau mencapai kapasitas atau kuota 25% tersebut. Artinya untuk jumlah pada akhir pekan lalu ini saja pengunjung ini baru ada di batas atau jumlah 15.000. Nah, sampai dengan update untuk per hari ini akhir pekan, yaitu Minggu 31 Oktober 2021, pada sampai dengan update pukul 11 siang tadi dari pihak Ancol sendiri memastikan bahwa jumlah pengunjung ini baru mencapai 11.000 pengunjung. Artinya jumlah 11.000 ini sama sekali belum mencapai kuota yang diperbolehkan oleh pihak Ancol, yaitu 25% dari kapasitas yang diperbolehkan selama kawasan wisata Ancol dibuka di pemberlakuan atau penerapan dari PPKM yang telah diturunkan levelnya dari sebelumnya dari level 3 ke level 2. Namun tentunya masyarakat tetap harus mematuhi protokol kesehatan seperti untuk datang ke wisata Ancol, maka ini pengunjung juga wajib melakukan pembelian tiket
secara daring maupun online, dan sebelum kunjungan juga menunjukkan kepada petugas saat kedatangan jika sudah berhasil atau membawa bukti dari pendaftaran secara daring atau online. Kemudian juga wajib untuk menginstal aplikasi Peduli Lindungi dan menunjukkan status sudah divaksin, yaitu dengan berwarna hijau atau kuning ketika melakukan check-in atau daftar masuk ke kawasan wisata Ancol. Nah, untuk anak di bawah usia 12 tahun ini diperbolehkan untuk wajib berkunjung ke wisata Ancol, namun dengan wajib didampingi oleh orang tua yang telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 minimal untuk dosis pertama. Dan kemudian juga wajib mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, rajin mencuci tangan, membawa hand sanitizer, menjaga jarak, dan tidak melakukan kerumunan. Dan untuk aturan lainnya ini juga termasuk aturan yang perlu diperhatikan, yaitu bagi pengunjung yang membawa kendaraan bermotor, khususnya beroda 4, ini harus memperhatikan aturan ganjil genap yang diberlakukan di tempat wisata. Untuk di Ancol sendiri, aturan ganjil genap untuk kendaraan bermotor roda 4 yang menuju Ancol ini tetap diberlakukan pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, mulai pukul 12 sampai dengan pukul 18 atau dari 12 siang sampai dengan jam 6 sore. Cikal. Felmi, meskipun masih di bawah target yang dicanangkan oleh pihak Taman Impian Jaya Ancol, tetapi kalau kita lihat dari gambar yang Anda kirimkan, tadi sudah mulai terasa hype tempat wisatanya ini. Lalu bagaimana dengan monitoring atau pengawasan? Ini apakah memang pihak yang dilibatkan hanya internal keamanan dari Ancol saja, atau ada pihak lain yang juga dilibatkan untuk melakukan pengawasan? Ya, memang peningkatan jumlah pengunjung ini sudah mulai terlihat, khususnya untuk tempat rekreasi seperti wahana yang ada di Pantai Lagun. Ini termasuk wahana yang paling banyak dikunjungi dan juga dipadati oleh pengunjung, dan menjadi salah satu wahana yang juga diminati, meskipun memang masih ada pembatasan ataupun larangan tertentu seperti misalnya untuk bagi pengunjung ini masih dilarang untuk melakukan aktivitas berenang di sekitar pantai atau di kawasan Pantai Lagun sendiri. Nah, untuk itu, untuk memperhatikan protokol kesehatan yang tetap diterapkan di kawasan wisata Ancol, ini pihak pengelola juga telah melakukan pengawasan protokol kesehatan secara ketat bagi semua pengunjung, seperti misalnya ada Satgas COVID-19 atau petugas Satgas COVID-19 yang terus berpatroli. Patroli ini juga dengan guna untuk memonitor kepatuhan pengunjung terkait dengan protokol kesehatan, serta imbauan juga dilakukan setiap beberapa jam sekali menggunakan pengeras suara yang ditaruh di beberapa titik, sehingga ini menjadi peringatan maupun imbauan bagi para pengunjung yang nantinya melakukan pelanggaran dari protokol kesehatan. Ini dapat diingatkan melalui pengeras suara ataupun petugas Satgas COVID-19 yang memang sesekali ataupun beberapa jam sekali ini datang langsung ke wahana rekreasi dan mengingatkan para pengunjung ataupun mengimbau para pengunjung untuk tidak melakukan kerumunan dan tetap memakai masker ataupun wajib mentaati atau mematuhi protokol kesehatan selama berada di kawasan wisata Ancol. Demikian, Cikal. Baik, Felmi, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa,